Senin 7 Juli 2025, promo belanja 77 nih. Pembeli online pasti gerak cepat memanfaatkan promo ini untuk belanja barang incaran dengan harga lebih murah. Belanja boleh saja, tapi harus pahami aturan dan etikanya ya. Jangan sampai ikut-ikutan melakukan kekerasan fisik ke kurir seperti yang belakangan marak terjadi dan justru memalukan. Kita bahas ya. Senin 30 Juni 2025, kurir paket JNT bernama Irwan Siskianto dicekik dan uangnya diambil paksa oleh pembeli bernama Arif di Jalan Pramuka, Pamekasan, Jawa Timur. Penyebabnya Arif mengaku menerima handphone palsu terbuat dari plastik tidak sesuai dengan handphone pesanannya. Atas insiden ini, sang kurir Irwan langsung melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Mapolres Pamekasan. Insiden lain yang lebih ramai dan melibatkan kerumunan massa juga terjadi di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Kamis 3 Juli 2025. Tak terima kopi pesanannya yang dipesan via Shopee Food, telah dikirim takbirda menjambak dan mencakar driver Shopee Food dan pacar driver tersebut yang saat itu ikut mengantar. Insiden ini kemudian berlanjut. 2 hari berselang, ratusan kurir Shopee Food menggeruduk rumah takbirda. Dari insiden ini, Polresta Sleman Minggu 6 Juli menetapkan takbirda sebagai tersangka. Sementara kasus perusakan fasilitas umum juga masih didalami. Dari 2 insiden ini di Pamekasan dan Yogyakarta ada persamaannya. Semuanya berawal dari komplain dan amarah konsumen yang kemudian dilampiaskan melalui aksi kekerasan ke kurir. Lah, salah kurir apa? Kenapa marahnya bukan ke penjual? Dan kasus macam ini ternyata bukan kali ini saja terjadi, melainkan sudah lama sejak booming belanja online. Padahal sebenarnya dalam jual beli sistem online sudah ada sistem pengajuan dan penanganan komplain. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menjelaskan soal fenomena pembeli ngamuk ke konsumen yang terus saja terjadi hingga kini. Terkait komplain dalam jual beli online, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Chandrini Mestika Dewi, Juni 2024 mengatakan, pengaduan konsumen yang paling banyak muncul adalah barang yang dipesan tidak sampai dan barang yang dipesan tidak sesuai. Kedua pengaduan ini meski secara tren jumlahnya menurun, tetapi menjadi permasalahan yang urgent untuk segera dituntaskan. Selain itu, komplain yang rawan terjadi dalam skema jual beli online yaitu terkait fasilitas cash on delivery atau COD atau tunai serah. Fasilitas ini merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima pembeli. Namun ada risikonya baik dari sisi kurir maupun konsumen. Dari sisi kurir, fasilitas COD kerap membuat mereka kesulitan segera bekerja dan menerima bayaran jika pembeli tidak sedang di tempat, atau jika ternyata barang yang dikirim merupakan pesanan fiktif. Sementara dari sisi konsumen, permasalahan fasilitas COD yang biasa muncul bersifat penipuan. Belanja daring memang sudah menjadi keseharian masyarakat, nilai ekonominya pun tak main-main. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS dalam Outlook Ekonomi Digital 2025 yang dirilis Desember 2024 menyebutkan, nilai transaksi perdagangan daring diprediksi 468,6 triliun rupiah pada 2024 atau tumbuh 3% secara tahunan. Adapun nilai transaksi pada 2025 diperkirakan mencapai 471 triliun rupiah. Sahabat Kompas, dari sejumlah insiden tadi, saatnya menjadi pembeli daring yang cerdas mulai sekarang juga. Dimulai dari selektif berbelanja di toko daring terpercaya, dan ingat jika ada komplain, ikuti petunjuk pengajuan komplain. Jangan ada lagi kurir yang menjadi korban hanya karena emosi dan komplain yang salah alamat.